anak-anak, kembali lagi belajar bersama Bu Dwi. Kita akan bahas pelajaran di kelas 5, yaitu tema 8, lingkungan, sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Pada pembelajaran ke-1 yang akan membahas tentang siklus air. Air memiliki banyak manfaat. Tanpa air, kita tidak dapat hidup. Air memiliki manfaat untuk kehidupan hewan, manusia, dan tumbuhan. Berikut ini fungsi atau manfaat air. Yang pertama, bagi tumbuhan, yaitu membantu proses fotosintesis. Kedua, untuk mengangkut zat hara dari dalam tanah. Fungsi air bagi hewan sebagai sumber kehidupan. Kemudian, tempat hidup beberapa hewan atau sebagai habitat. 3. Untuk menjaga kestabilan tubuh. Selanjutnya, fungsi air bagi manusia. Tentunya untuk makan dan minum. 2. Untuk mencuci berbagai kebutuhan. 3. Sebagai jalur transportasi. Dan sebagai tenaga pembangkit. Siklus air merupakan peristiwa yang dialami oleh air di permukaan bumi yang mengalami suatu serangkaian peristiwa yang berlangsung secara terus-menerus. Siklus air diawali dari evaporasi dan transpirasi, berlanjut ke kondensasi, presipitasi, infiltrasi dan perkolasi, dan kembali lagi ke evaporasi dan transpirasi. Begitu seterusnya. Mari simak baik-baik proses daur air berikut ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, siklus air diawali dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air permukaan. Dan transpirasi merupakan proses penguapan air yang dilakukan oleh makhluk hidup, bisa hewan, tumbuhan, dan manusia. Kedua peristiwa itu menyebabkan terjadinya penguapan air yang disebabkan oleh cahaya matahari. Semakin ke atas, suhu semakin rendah, sehingga menyebabkan terjadinya kondensasi atau pengembunan. Selanjutnya, pengembunan menghasilkan awan. Awan tersebut terbawa oleh angin hingga ke daratan. Selanjutnya, turun ke permukaan bumi menjadi presipitasi atau kita sebut dengan hujan. Air yang jatuh ke permukaan bumi, sebagian ada yang kembali lagi ke daerah perairan melalui selokan atau saluran air lainnya. Ada juga yang menyerap ke dalam bumi melalui tanah, yang disebut dengan infiltrasi. Infiltrasi menyebabkan terjadinya air tanah. Jika penyerapan terjadi lebih dalam lagi hingga batuan induk, maka disebut dengan perkolasi. Jika air yang ada di dalam tanah atau kita sebut dengan air tanah tadi keluar ke permukaan, akan menghasilkan yang namanya mata air. Namun, jika air yang berada di tahap perkolasi keluar menuju permukaan tanah, akan menyebabkan terjadinya geyser. Ya, itu tadi pembahasan tentang siklus air. Jangan lupa catat materinya dengan baik. Sekian, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.